Oke, nomor 37 ada nggak? Sudah gabung belum 37? Brilian, sudah ada belum Brilian? Halo Brilian? Brilian nggak ada? Oke, berikutnya nomor 12. Selena ada nggak? Selena? Nggak ada lagi. Hadir, Pak. Tapi maaf, device saya nggak bisa presentasi, Pak. Kenapa? Soalnya nggak bisa masuk lewat Google Meet-nya, jadi pakai web. Terus di webnya nggak bisa presentasi. Diklik di WA bisa itu, atau Google Calendar. Lewat WA bisa itu untuk. Iya, tadi sudah nyobain lewat Google Calendar, Pak. Saya mencet di link-nya, terus tulisannya organization nggak membolehkan untuk join gitu. Terus dia join-nya pakai web. Ya oke, berarti berarti Anda sekarang yang ngerandomkan udah. Ini saya random lagi, Kak. Nanti Anda berarti harus siap juga nih. Oke, nomor 2 ada nggak? 20 ada nggak 20? Nggak ada. Nomor 39. Raymond ada nggak? Raymond? Nggak ada lagi. Ini kok podo belum siap semua. Ada Raymond? Ada nggak Raymond? Ya, ada Pak. Ya oke, silakan. Anda share screen. Nanti setelah itu Anda nunjuk yang berikutnya ya. Ini sambil saya. Oke, silakan. Nah, menunggu Bu Sofi nanti gabung. Silakan langsung share screen. Izin saya sudah. Nah, ini tugasnya yang 2 minggu lalu Pak. Soalnya minggu lalu belum tahu prosesnya mengenai apa.
dimulai apa? Nah, mungkin tuh analisis tingkat efisiensi pasar modal berdasarkan efisien market hypothesis. Nah, rata-rata aku di sini pakainya PT Bank Mandiri. Data yang digunakan tuh data harga saham harian sebelum dan sesudah pengumuman laporan keuangan. Informasi laporan keuangan tahunan dan berita atau informasi publik terkait kondisi ekonomi dan korporasi. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan metode event studi. Tujuan utama itu gunanya untuk mengidentifikasi adanya abnormal return di sekitar tanggal peristiwa. Objek penelitian melihat saham PT Bank Mandiri sebagai salah satu saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita pakai beberapa tahapan, yaitu menghitung return aktual, mengestimasi expected return, dan menghitung abnormal return. Setelah itu, setelah diperoleh nilai abnormal return-nya, kita menghitung average abnormal return-nya, baru kumulatif average abnormal return. Lalu berdasarkan data harga saham diperoleh terjadi peningkatan harga saham pada hari pengumumannya. Lalu volume perdagangan meningkat signifikan pada 2 hari sebelum dan sesudah pengumuman. Lalu setelah hari kedua, harga saham kembali ke pola normal. Nah, ini perhitungan abnormal menunjukkan fluktuasi signifikan di sekitar tanggal peristiwa. Nah, di sini kelihatan pas hari H penambahan positif 0,95%. Grafik abnormalnya juga seperti ini. Terlihat ada lonjakan signifikan pada T sama dengan 0, diikuti dengan penurunan cepat menuju kondisi stabil pada T plus 2. Lalu untuk C, kumulatif average abnormal return-nya sebesar 1,76%. Kesimpulannya, pasar modal Indonesia khususnya saham-saham berkapitalisasi besar seperti BMRI cenderung berada pada tingkat semi-strong form efisiensi karena informasi publik telah tercermin dengan cepat dalam harga saham. Dengan demikian, peluang untuk memperoleh abnormal return berbasis informasi publik sangat terbatas. Berdasarkan hasil analisisnya, kita dapat beberapa temuan, yaitu peningkatan harga saham tepat pada hari pengumuman laporan keuangan. Nilai abnormal return positif muncul pada T sama 0 dan T plus 1. Lalu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris terkait tingkat efisiensi pasar modal Indonesia. Reaksi pasar yang cepat terhadap pengumuman laporan keuangan menunjukkan bahwa informasi publik telah langsung tercermin dalam harga saham. Kesimpulan utama, pasar modal Indonesia, khususnya pada saham B, Bank Mandiri, berada pada kategori semi-strong form efisiensi. Hal ini berarti harga saham telah sepenuhnya mencerminkan seluruh informasi publik yang relevan, namun belum tentu mencerminkan informasi non-publik. Segitu saja, Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum Prof, saya sudah gabung ya. Oke, halo Bu Sofi, sudah join. Sudah Pak, sudah join Pak. Ini masih presentasi mahasiswa dulu Bu, jadi nanti baru kita masuk coba. Iya Pak, nggak apa-apa, silakan. Ya, Bagus. Ini ya masih lagi bisa tugas yang minggu lalu dulu. Ya. Oke, silakan lanjut lagi, Sopo. Ini yang tadi di Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, berarti lanjut pilih yang berikutnya di Terima kasih Pak. ya. Mungkin nomor 25 Pak. Oke, berikutnya siapa yang terpilih? Sudah dipilih kan tadi randomnya? Nomor 25 Pak. Siapa? Nomor berapa? Dua 25 Pak. Oh, ini 5 merah ini kayaknya nggak aktif ini. Di merah lagi aja ini. Ini merahnya masih kebanyakan. Kayaknya nggak aktif ini. Diganti aja ini kayaknya dia masih. Pilih lagi aja. 25 Pak. Ini habis. Rafa ada nggak? Merah lagi. Oke, ganti lagi ini, nggak respon. 30 aja Pak. 30. Berapa? 30 berapa? Berapa, Raymond? 30. 30. Oke, ini nggak ada lagi kalau lama respon udah merah aja. Yuda ya. Oke, ganti lagi ini, kayaknya banyak yang nggak. Tadi memang sementara presensi saya asumsikan masuk semua, tapi nanti kalau yang merah-merah akan saya cancel lagi itu presensi. Juga ini karena saya rekam, jadi saya tahu siapa-siapa ya nanti ininya di. Oke, Raymond, silahkan lagi ini. Yang hadir berapa sini kayaknya? Oke, ini saya mau, ya kayaknya memang enggak 52 sebenarnya. Udah dapat lagi? Nomor berapa? 17 Pak. 17. Eka ada enggak?
Udah, nggak ada respon, langsung lagi aja, pilih lagi. Tanggal 21. 21. Hadir, Pak. Ya, oke, langsung. Tarik, Pak Danang. Sebentar ya, Pak. Jadi ini saya ngerjain tugas minggu lalu, yaitu analisis abnormal return dan kumulatif abnormal return. Ini lebih rincinya membahas pengumuman rapat Dewan dari BI tanggal 19 November 2025. Tujuannya ini, Bank Indonesia itu kemarin mengumumkan BI rate tetap dipertahankan sebesar 4,75%. Nah, terus ini kita akan mengetahui apakah keputusan tersebut menimbulkan abnormal return pada 3 saham perbankan besar di Indonesia, yaitu BBCA, BBRI, dan BMRI. Terus datanya itu return-nya itu diambil dari data harga close harian tahun 2025. Terus pakai IHSG juga. Event date-nya itu diambil pada tanggal pengumumannya yaitu 19 November 2025, lalu event window-nya mulai 12 sampai 26 November 2025, lalu estimation window-nya 1 Juni sampai 24 Oktober 2025. Pemilihan ini dilakukan agar estimasi parameter tidak terkontaminasi event. Metode yang digunakan di sini adalah model ekspektasi return menggunakan market model, yaitu dengan rumusnya di sini. Lalu abnormal return dihitung dengan rumusnya ini, dan kumulatif abnormal return-nya adalah jumlahan dari abnormal return-nya. Lalu hasilnya ini dengan perhitungan di collab diperoleh hasil seperti ini. Langsung saja ke kesimpulannya. Ketiga saham perbankan menunjukkan respon positif terhadap pengumuman RDG BI, lalu BMRI mencatat dampak terbesar yaitu kumulatif abnormal return sebesar 0,0726 atau 7,26%. Lalu BBRI juga positif di 0,0417, lalu BBCA juga dampaknya positif tetapi lebih kecil. Jadi kesimpulannya, peristiwa pada 19 November ini terbukti menimbulkan abnormal return positif terutama pada BMRI JK. Sudah, Pak.
Prof. Itu sudah ya, Prof. Aisyah masih Oke, gimana Bu? For this research, Rokana, can you masih presentasi ya, Prof. Ya kalau mau bisa Bu Sofi sudah bisa mulai nggak apa-apa. Oh ya. Nanti ini Nggak kita apa-apa, Prof. break Saya dulu. mau kasih komentar sama tugasnya, nggak apa-apa. Presentasi tugas aja dulu nggak apa-apa. Jadi saya bisa sekalian kasih komentar juga, ya, Prof. Ya oke, enggak nanti mungkin setelah melihat beberapa presentasi kan bisa nanti ada. Karena yang hari ini kita masih ke tentang corporate valuation, jadi kita Ya, masih boleh. ingin Saya komentarinnya bagaimana yang melihat sesuai tugasnya masing-masing. Ya, Prof. Iya, Saya komentarin sesuai tugasnya masing-masing ya, Prof. iya. Ya, oke, Prof. Makasih. Kalau mau dilanjut dulu presentasi boleh, Prof. Ya. Oke, silakan dilanjut lagi siapa tadi yang terakhir ini nanti mungkin kita, oh ini Aisyah tadi terakhir. Iya Pak, sudah selesai. Oke, silakan dipilih yang berikutnya. Berikutnya nomor 14 Pak. Selanjutnya lagi nomor 61. Baiklah, sebentar saya akan share screen. Oke, silakan aja langsung share screen aja. Sebentar, Pak. Baik, di sini saya bentar. Jadi ini tugas minggu kemarin Pak. Di sini saya melakukan analisis karakteristik utang dan estimasi bond rating pada PT Perusahaan Gas Negara. Yang lainnya ada pendahuluan, data keuangan, terus ada analisis rasio utang, interpretasi karakteristik utang, estimasi peringkat obligasi, dan kemudian ada kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. PT yang saya ambil merupakan ini BUMN strategis di sektor energi, khususnya di distribusi gas bumi. Nah, dia ini aktif menerbitkan surat utang obligasi di pasar modal sehingga analisis profil utang dan estimasi
bond ratingnya akan menjadi relevan. Nah, tujuan analisis saya di sini adalah mengkaji karakteristik utangnya, mengestimasi rentang peringkat obligasi berdasarkan kinerja keuangan tahun buku 2023. Kemudian angka yang saya masukkan ini dinyatakan dalam rupiah, dalam miliar. Ini datanya dari keuangan tahun 2023. Ini ada data yang sudah tertera di sini. Seperti yang kita tahu, total debt itu ada short term debt plus long term debt. Net debt itu total debt dikurangi cash. Kemudian ini untuk debt to EBITDA-nya ada sekitar ini. Ini interpretasinya mengindikasi moderate leverage sekitar 3 tahun EBITDA untuk melunasi seluruh utang. Kemudian net to EBITDA ini sekitar sekian, interpretasinya setelah cash diperhitungkan, leverage bersih berada pada level rendah moderate. Yang belum Kemudian struktur pemodelannya debt to equity di bawah 1 menunjukkan struktur moderat yang relatif sehat. Kemudian debt to total asetnya sekitar 46% aset dibiayai oleh utang, masih dalam batas wajar untuk perusahaan utilitas energi yang padat modal. Kemudian kemampuan dalam membayar bunga, peliputan bunga lebih dari 10 kali menandakan kemampuan pembayaran bunga sangat kuat. Ini mungkin relevan juga kan Pak, dia perusahaan BUMN yang stabil, terus dia juga bekerjanya dalam gas, jadi mungkin likuiditas perusahaannya aman, terus flow cash-nya juga aman. Terus interest coverage ratio, peliputan ini berarti secara keseluruhan kalau leverage itu dia moderate, interest coverage sangat kuat, terus struktur modelnya konservatif dibandingkan emiten energi lain yang lebih berutang. Kemudian kita ke ringkasan karakteristiknya. Struktur leverage-nya ini dari total tadi yang di atas bisa disimpulkan di sini. Kemudian kita lihat profil bisnis dari PT yang saya ambil. Mungkin interpretasi dari di sini juga berhubungan dari ini, karena profil bisnis PT Gas yang tadi itu dia merupakan BUMN yang strategis di bidang gas bumi juga. Ini masih kita pakai di sehari-hari. Arus kas relatif stabil didukung kontrak jangka menengah panjang, risiko usahanya rendah menengah, namun sensitif terhadap regulasi tarif dan kebijakan energi nasional, pemerintahan industri dan makroekonomi. Kemudian terdapat potensi dukungan eksplisit maupun implisit dari pemerintah Indonesia. Karena balik lagi dia kan BUMN. Terus kerangka estimasi rating kuantitatif di sini penilaian didasarkan pada kombinasi rasio leverage, rasio peliputan, struktur permodalan, profil bisnisnya dan risiko usahanya, potensi dukungan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Kemudian secara sederhana ini kesimpulannya. Ini ada hasil estimasi rating dari perhitungan yang telah dihitung kita tadi. Ada dalam skala global kombinasi leverage moderate dan interest coverage kuat, konsisten dengan profil sekitar ini BBB investment grade rendah untuk skala global. Kemudian untuk skala nasional yang indikatif sebagai BUMN strategis dengan potensi dukungan pemerintah, rating nasional umumnya beberapa notch di atas profil finansial murni, yaitu AA sampai A+ untuk skala nasionalnya. Kemudian untuk kesimpulannya, ini Pak, kesimpulan secara keseluruhan dari tugas saya sesuai yang tadi, debt per EBITDA-nya approx 3 kali, net debt per EBITDA-nya 1,7, D per E-nya 0,86, yaitu di bawah 1, yang interpretasinya sudah saya sebutkan tadi. Terus interest coverage-nya kuat, lebih dari 10 kali, menunjukkan kemampuan bayar bunga yang baik. Struktur model relatif konservatif untuk perusahaan universitas energi dengan mempertimbangkan faktor finansial dan dukungan negara. Estimasi rating nasional pada kisaran A sampai AA+, sejalan dengan penilaian lembaga seperti Pevindo dan Fitch. Ini mungkin daftar pustakanya saya ambil dari laporan 2023
23 gitu, sesuai yang saya jelaskan sebutkan di awal. Itu Pak dari saya. Oke. Prof, saya ngasih penjelasan dulu ya Prof ya. Yang jawaban yang 2 kelompok itu ya Prof. Sambil teorinya seperti apa ya Prof? Mungkin saya bisa masuk juga. Oke. Nadia bisa di close, ini udah selesai ya Nadia ya? Sudah Bu. Terima kasih. Prof mau lanjut dulu atau saya komentarin dulu ya Prof? Untuk sambil membahas teorinya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Prof masih sibuk. Oh ini Prof mau ini masih mau dilanjut atau gimana Prof? Ini ada saya bisa present. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngasih komentar. Nah, tadi kan yang pertama tugasnya bagaimana kenaikan harga saham perbankan ya. Nah, memang di sini untuk ketika penurunan BI rate ya. Nah, penurunan BI rate itu sebetulnya memiliki hubungan positif ya dengan harga saham. Karena apa? Di sana dengan menurunnya BI rate ya, kenapa harga saham juga jadi naik ya harga sahamnya? Karena di sana menurunkan biaya modal bagi perusahaan. Jadi membuat instrumen investasi lain seperti obligasi menjadi kurang menarik. Sehingga investor cenderung memindahkan dana ya daripada ditaruh obligasi, taruh deposito. Sehingga investor cenderung memindahkan dana ke harga saham, ke pasar saham ya. Jadi hal ini akan meningkatkan permintaan saham dan berpotensi mendorong kenaikan harga saham. Gitu ya. Nah, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran nggak suara saya? Terdengar jelas, kedengaran Bu. Oke. Terus, nah, jadi bagaimana hubungan penurunan BI rate dan harga saham tadi? 1, menurunkan biaya pinjaman, ya kan? Kalau BI rate turun, berarti harga pinjaman itu bagi perusahaan itu turun. Maka di sini suku bunga juga lebih rendah, ya, membuat biaya pinjaman untuk perusahaan menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan profitabilitas dan mendorong ekspansi bisnis, sehingga mendukung kenaikan harga saham, begitu ya. Sehingga harga sahamnya bank-bank perbankan ya, terus kemudian telekomunikasi itu pada naik. Kemudian meningkatkan daya tarik saham, pasar saham. Jadi dengan suku bunga acuan yang turun tadi ya, maka imbal hasil dari instrumen yang lebih aman seperti deposito, obligasi juga menjadi lebih rendah kan, karena BI rate turun. Nah, maka hal ini mendorong investor untuk mencari aset dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi seperti saham. Oke, kemudian berikutnya yaitu mendorong permintaan investasi. Perubahan ini dapat mendorong investor untuk meningkatkan lebih banyak dana di pasar saham, sehingga meningkatkan permintaan terhadap saham dan mendorong harga sahamnya jadi naik ya. Jadi karena ada mendorong permintaan investasi, sehingga meningkatkan permintaan terhadap saham dan mendorong saham jadi naik. Lalu apalagi meningkatkan kinerja sektor tertentu. Sektor-sektor seperti properti, otomotif, konsumsi seringkali mengalami peningkatan permintaan kan. Karena apa? Karena tahu ya bunga kreditnya lebih rendah, mengakses kredit dengan bunga rendah, yaitu jadi berdampak positif pada saham-saham di perusahaan tersebut.
Nah, kemudian meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan penurunan biaya modal, cost of equity, ya, dan biaya pinjaman, cost of debt, ya, dapat meningkatkan laba bersih perusahaan yang secara positif mempengaruhi harga saham. Itu ya. Gitu ya. Jadi saya mensupport terhadap apa yang disampaikan tugas yang pertama. Oke. Nah, tugas yang kedua yang barusan tuh Nadia ya yang menyampaikan. Mungkin saya di sini akan memperlihatkan tadi Nadia itu mengulas hasil dari PGN ya. Nah, PGN itu tadi ada namanya di sana rasio-rasio ya, ingat rasio-rasio debt to equity ratio seperti itu ya. Nah, saya akan perlihatkan sebentar ya. Itu dianalisa juga, analisa corporate valuation-nya juga ya, gitu. Nah, di sana ada namanya rasio-rasio yang tadi yang disampaikan Nadia tadi ya. Di antaranya likuiditas, solvabilitas tadi ada ya. Nah, ada rasio debt to equity, ada debt to asset. Nah, tadi Nadia bilang debt to equity-nya berapa tadi? 0,86 ya. Artinya kalau 0,86 berarti apa? Relatif sehat, Bu. Gimana dia? Relatif sehat, Bu. Soalnya dia di bawah 1 gitu. Nah, nggak jelas gimana? Tadi kan rasio debt to equity-nya di bawah 1. Ya. Interpretasi saya berarti struktur modalnya relatif sehat gitu. Ya, bagus. Ya, artinya nanti Ibu sudah menjelaskan juga ya di sini ya. Kan. Biar gampang saya coret-coret di sini ya. Oh ya Bu Sofi, kalau ingin bisa saya invite di yang tadi tugas-tugas masa mungkin Ya. bisa tadi yang mungkin sudah pernah belum ya saya share di Ya, sudah kasih linknya. Ya, jadi Sudah. maksud saya kalau nanti memang perlu ada ya mungkin masukan atau komen dari Bu Sofi untuk Boleh. sudah ya, Ya. link ke tugas mahasiswa itu ya sudah saya ini ya. Ya, sudah saya terima juga, Prof. Ya. Iya. Boleh. Ya. Ini saya lanjutkan ya, Prof. Ya, monggo silakan. Ya. Nah, kita jadi juga kebetulan sudah. Ya. Oke. Nah, Prof, teman-teman di situ tadi kan ada DER ya. Kelihatan tulisan saya nggak? Sudah kelihatan Bu, sudah ya. Oke. Debt to equity ratio ya, DER namanya. Nah, itu kan debt to equity ratio. Tadi PGN berapa? 0,86. Hasilnya itu Nadia bilang itu struktur modal yang bagus ya di atas 1. Di bawah 1. Betul ya. Jadi kalau dalam laporan keuangan tuh gini ya. Ini kan debt ya. Ini modal, equity. Nah, jadi ibaratnya kalau di sini 100 misalnya ya nilainya. Di sini 100 berarti berapa? 1 kalinya ya. Nah, jadi debt to equity ratio. Jadi 100 per 100 berarti 1 kali ya. Oke. Nah, kalau 0,886 berarti kira-kira di sini 86-nya gitu ya. Nah, di sini 100. Berarti 0,86. Artinya komposisi utang dan komposisi equity itu masih lebih rendah. Bagus ya, itu berarti perusahaannya bagus. Kalau sebaliknya di sini ya. Nah, kalau di sininya Rp1.000 misalnya tadi ya. Ini 2.000. Berarti bagus, masih bagus ya. 0,5-nya, artinya utangnya lebih rendah. Kalau sebaliknya
Di sini yang 2.000 ya. Kemudian di sini 1.000. Jadi utang ada 2.000, equity ada 1.000. Berarti apa? 2.000 per 1.000 ya. DR-nya. Berarti Bapak 2 kalinya ya. Artinya utangnya 2 kalinya dari equity. Nah, bagus apa enggak? Coba ada yang jawab. Nadia deh tadi yang bikin bikin tugasnya. Bagus enggak? Gimana? Kalau Gimana Bu? Maaf. modalnya atau equity 1.000. Jadi 2 kalinya. Kalau tadi kan PGN 0,86 ya. 21 ya. Enggak. Ya. Kalau ini di atas Iya. 1 2 kali. Bagus enggak? Enggak Bu. Enggak, kenapa? Karena ini implikasi dari pengertian saya yang tadi. Saya nangkepnya gitu sih. Ya. Artinya utangnya lebih gede dari struktur modal ya. Oke. Jadi perusahaan ini dibiayai banyaknya oleh hutang, bukan dari modal. Oke, itu ya. Nah, PGN bagus karena berarti posisinya lebih banyak dibiayai oleh equity dibanding dengan oleh hutang. Nah, kalau dengan demikian, kalau posisinya 2.000 di sini 1.000, jadi 2 kalinya, ya, DER 2 kalinya artinya apa? Kurang bagus tadi jawabnya ya. Nah, soal kurang bagus atau tidaknya, ke perusahaan itu tergantung dari si perusahaan tersebut ya, bisnis modelnya seperti apa ya. Kalau bisnis modelnya dia memang equity-nya harus besar gitu ya. Nah, kayak tadi PGN pasti equity-nya gede gitu ya. Nah, coba nanti dilihat lagi di perusahaan-perusahaan lain seperti kayak Wika, Wijaya Karya gitu ya. Nah, equity-nya bukan kekecilan, memang kurang ya. Tapi utangnya banyak utang dari perbankan ya. Nah, sehingga equity-nya itu sampai 4 kali. Nah, benar-benar itu nggak sehat. Cuma karena untuk jalan tol, ya pembiayaan jalan tol yang harus punya strategis nasional, ya kalau nggak dibiayain bank, gimana lagi? Equity juga susah ya. Nah, sedangkan dia juga harus jalan tol harus jalan ya. Nah, gimana tuh sampai 4 kali ya kayak gitu. Nah, jadi ada benchmark itu namanya di perbankan. Itu tidak boleh di atas 2,5 kali kalau bank itu mau menyalurkan kredit ya. Jadi kalau misalnya bank mau meminjamkan pinjaman kepada perusahaan tadi ya, itu tidak boleh lebih dari 2,5 kalinya si DER tadi, debt to equity-nya atau perbandingan antara debt dan equity. Nah, itu salah satu penilaian performance untuk si perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan ambil kredit apa enggak gitu ya. Nah, atau menjamin kredit apa enggak nih si bank ke si perusahaan tersebut, dilihat dari ini maksimum di 2,5 kali. Ini benchmark ya, tidak dipastikan, tidak dipatok, tetapi kalau misalnya ngelihat namanya perusahaan udah 1 kalinya aja udah khawatir ya, artinya komponen modal dengan biayanya masih bisa cover kalau 1:1. Tapi kalau udah 2 kalinya agak khawatir juga kan gitu ya. Nah, ini makanya bandingkannya dengan ini. Benchmark dari perbankan yang menyalurkan kredit itu tidak boleh lebih dari 2,5 kali ya. Nah, kalau bagaimana kalau yang tadi katanya Wika 4 kali ya. Jakarta sampai 4 sampai 5 kali tuh ya DER-nya. Berarti di atas 2,5 kali dong ya. Nah, tapi bank masih kreditnya gitu ya. Nah, bahkan tuh saat ini meningkatkan surat utangnya atau obligasi ya, sehingga komposisi utang totalnya itu juga masih jadi lebih tinggi. Nah, dengan catatan utang ke bank dengan utang ke obligasi juga jadi terjumlah jadi banyak dengan modalnya dari mana? Modalnya dari BUMN, dari pemerintah ya. Nah, BUMN dari mana ya?
dari modal pemerintah. Terus gimana dong? Bank nggak mau lagi menyalurkan kredit. Terus di masyarakat juga kalau misalnya mau beli obligasi KWK agak susah ya, seperti itu. Dengan kondisi 4-5 kali DER-nya. Gimana? Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Dilihat dari perusahaannya. Ini perusahaan apa nih? Perusahaan strategis nasional yang harus apa? Menyiapkan layanan masyarakat ya, kayak jalan tol kan harus mau nggak mau kan, kalau nggak akan dibangun dong, ya nggak akan ada pembangunan lagi, sulit lah istilahnya begitu ya. Tapi tetap perusahaan itu harus survive juga ya, dengan bisa membayarkan obligasi. Nah, kemarin ada kasus WK itu tidak bisa membayarkan obligasinya, tidak bisa membayar utang kepada masyarakat. Ingat ya, kalau utang kepada bank itu bayarnya ke bank. Kalau utang obligasi ya yang belinya masyarakat, yang belinya yayasan, dana pensiun yang belinya gitu ya. Nah, itu mereka harus kembalikan kan di obligasi itu. Nah, mereka gagal bayar nih, si WIKA gagal bayar untuk bayar obligasinya. Nah, disitulah terjadi apa? Mismatch ya. Oke. Nah, itu mungkin penjelasan dari yang kalian punya tugas ya. Jadi bagus tugas tersebut, tapi tolong nanti bisa di namanya tuh didalami lagi dalam arti konsepnya ya, pola pikirnya, filosofinya kayak gitu ya. Kenapa sih gitu? Kenapa ini ya? Oke, ada yang tanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Sejauh ini belum ada, baik nanti saya dalami tugasnya. Ya, itu tapi udah bagus ya Bapak. Itu kan namanya analisanya ya, analisa laporan keuangannya seperti itu, kondisinya demikian. Nah, nanti ada namanya pendalamannya itu dalam arti disebutkan kondisinya bagus atau enggak. Tadi sudah ada sih ya sebagian ya, bisa dibandingkan seperti itu ya. Oke, memang teman-teman mungkin saat ini kan dilihat dari sisi teorinya seperti itu. Oke, lanjut kalau gitu dengan tugas berikutnya ya, Prof. Silakan. Oke, silakan. Berarti tadi terakhir siapa tadi ya? Lanjut, Saya, pilih Pak. lagi aja. Pilih di random lagi. Permisi Pak. Saya boleh presentasi nggak Pak? Tadi bagiannya lagi ini waktu Bapak Oke. panggil saya. Ada tadi nomor berapa yang kena merah? Nomor 2 Pak. Nah, 20. Ya, oke. Ya, Iya. karena dipanggil belum respon ya. Oke, silakan Tempe. Iya Pak. Oke. Sebentar. Ini sedang proses untuk tugas ya, presentasi tugas ya. Ya, ini aku lagi siapin mau share screen dia. Oke. Sudah. Nah, ini sudah. Bentar.
Sudah kelihatan kan ya Pak layarnya? Oke, jadi dalam tugas kali ini saya menguji efisiensi pasar modal berdasarkan efisien market hypothesis, dan perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Goto, Gojek Tokopedia Tbk. Nah, pertama, efisien market hypothesis itu kan menyatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Maka konsekuensinya investor tidak bisa secara konsisten mengalahkan pasar. Ada 3 tingkatan efisiensi, yaitu weak form, semi-strong form, sama strong form. Kalau weak form berarti harga mencerminkan data historis, dan semi-strong form itu harga mencerminkan informasi publik. Lalu untuk strong form harga mencerminkan informasi private. Tapi yang dalam tugas ini hanya diuji yang 2 pertama karena informasi private tidak cenderung tersedia di publik. Lalu untuk tujuan penelitiannya, ini menguji validitas EMH dalam bentuk lemah dan semi kuat atau semi strong dan weak pada saham Goto. Lalu untuk data penelitiannya saya pakai dari data 1 Januari 2023 sampai dengan 21 November 2025 dengan data penutupan harian Goto di pasar saham Indonesia. Lalu untuk pengujian semi-strong formnya digunakan event study dengan market model, yaitu expected return, abnormal return, sama cumulative abnormal return yang rumusnya bisa dilihat di layar. Lalu ini saya memilih 3 event korporasi yang dianalisis, yaitu yang pertama akuisisi Tokopedia oleh TikTok, yang kedua ada rapat umum pemegang saham dan buyback, lalu ada CEO resign dari Goto, lalu isu yang ketiga itu isu merger Grab dan Danantara yang juga berperan dalam mendorong Goto, tapi itu isu aja gitu yang beredar di publik. Lalu dilakukan uji weak form Elchung Book test dengan hipotesisnya return saham bersifat acak atau random walk, dan hasilnya bisa dilihat di layar. Interpretasinya berarti pasar belum efisien untuk lemah secara sempurna. Harga masa lalu masih mempengaruhi harga saat ini dalam jangka pendek. Terus untuk uji semi strong bisa dilihat di layar, ada pakai kumulatif abnormal return dihitung dan diplot. Dengan untuk event 1 dia p-value-nya CAR-nya 0,0318 dengan p-value 0,8284, berarti pergerakan kumulatif abnormal return-nya relatif datar, menunjukkan pasar sudah mengantisipasi berita ini atau dianggap wajar aja. Lalu untuk event kedua, buyback dan resign CEO pada 11 Juni 2024 lalu, CAR-nya minus 0,1416 dengan p-value 0,3353. Meskipun negatif atau pasar merespon kurang baik terhadap peristiwa ini, penurunan ini secara statistik nggak signifikan juga, menyimpang dari pergerakan pasar. Lalu event yang ketiga, isu merger pada tanggal 11 November 2025 lalu, CAR-nya 0,0678 dengan p-value 0,4080. Isu merger ini nggak menimbulkan lonjakan abnormal return yang persisten juga. Pasar merespon dengan tenang. Jadi dari hasil uji semi strongnya, kita bisa lihat kalau 3 event ini nggak signifikan. Jadi nggak ada abnormal return yang ditemukan pada peristiwa tersebut.
dengan hipotesis efisiensi pasar bentuk semi kuat terbukti pada kasus Gotoh. Kesimpulannya, pada uji weak form dia tidak efisien penuh, masih ada pola autokorelasi jangka pendek yang tidak dapat diprediksi dengan tadi window times yang kita amati selama 11 hari, 5 hari sebelum event dan 5 hari setelah event dan juga hari eventnya. Lalu semi strong form menunjukkan hasil yang efisien kalau tidak ada abnormal return signifikan pada 3 peristiwa besar yang tadi kita pilih sebagai pengujian. Jadi pasar bereaksi wajar dan cepat menyerap informasi yang sudah ada. Implikasinya membeli saat berita keluar itu terbukti nggak efektif karena pasar merespon dengan tenang, jadi profit abnormal juga tidak dapat diperoleh ketika adanya berita besar terkait pasar saham Gotoh. Gitu referensi terlampir. Itu sekian, terima kasih. Sudah. Lanjut dulu ya Pak ya. Tugas yang berikutnya. Oke, berikutnya siapa ini? Tadi 20 sudah. Lanjutannya siapa 20? Sudah milih belum? Saya yang pilih ya Pak? Iya, jadi kalau lanjut aja biar Oke, nomor juga sekalian ngamati ini loh yang banyak yang masih merahnya pada nomor 48 Pak. Nomor berapa? 48. 48. Ini biar pada ingat ini yang pertama yang masih merah-merah pada 48 ya tadi ya. Alif. Iya Pak, 48. Ini juga
Kayaknya yang ininya juga harusnya masih merah ini. Baik Pak, bentar ya Pak. Oh ya, Arif, ini sekalian saya cek ini kok yang untuk UTS-nya ada, kayaknya linknya belum ada ini, harusnya masih merah ini. Coba diberesi ya ini. Itu Ya. Ini, saya udah ngasih akses ke Bapak, jadi saya nggak bisa turn on link sharingnya, jadi nggak bisa masuk nanti ininya kasusnya gitu. kayak siapa tadi, si ini kan bisa sudah betul harusnya kalau untuk bikin, makanya nanti bikin linknya kan cuma kayak gini, masa tinggal sisipkan di sini kan. Ini loh. Bukan itu Pak, kan saya udah ngasih ke Bapak ownernya yang di overlap-nya. Jadi saya nggak bisa turn on fitur link sharing, jadi saya nggak bisa copy linknya lagi dari untuk yang jadi viewer di Bentar, coba cek tugasnya. masa coba kok agak aneh, makanya tadi ada kejadian itu juga ternyata coba Alif. Bapak udah terima jadi ownernya sih Pak. Nah, ya, padahal sebenarnya harusnya nggak pengaruh karena ya memang itu segera supaya nggak. Tapi kalau hanya untuk dikonekkan ini UTS-nya gitu buat. Nah, ini cuma membuat kopi ininya kok podo nggak melakukan tuh loh ya. Nah, ini kan cuma naruh kayak gini, masa nggak bisa. Oke, ini saya Bukan itu Pak, linknya saya nggak bisa dapat lagi gitu. Kayak gini, bahwa saya harus yang melakukan. Ini masih ada ini yang lainnya ini yang masih merah ini, coba si Asram dapat. Udah bener belum ini? Oh, malah ininya. Nah, ini loh kayak gini nih loh, si siapa Asram dapat mana ini juga belum bisa saya buka karena ini harusnya sudah saya close ini. Ini Asram dapat kelihatannya nggak ada ya, ini juga Bapak tuh ngomong bilang karena angkatan atas enggak. Ya oke, Alex silakan, sekarang ada presentasi. Karena saya kan segera ini warna-warna merah dan kuning segera hilang gitu loh. Kalau bisa segera diurus ya, karena kalau besok sudah kuliah berakhir, saya mungkin yang ngurusi ini sudah enggak, karena saya tinggal mau menilai saja. Yang Josephine, nah ini kayaknya baru ngonek ini. Nah, ini Josephine juga cara ini. Saya izin share screen ya Pak. Oke ya. Tolong yang merah-merah nanti ini hubungi saya nanti ya, biar segera saya beresi gitu. Lewat online juga bisa. Ya, oke, silakan Alif, ada presentasi dulu. Oke, baik Pak. Saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis efisiensi pasar saham dari emiten Toba. Nah, dari analisis ini akan ada dari studi kasus dari eventnya dan juga mungkin menganalisis adanya abnormal return. Lalu ada sedikit background gambaran singkat. Ini studi event yang bakal dianalisis yaitu ketika direksi Toba itu membantah adanya keterlibatan dalam proyek waste energy dari Danantara, yaitu pada tanggal 3 November 2025. Lalu untuk estimasi model marketnya itu menggunakan AR dan juga CAR dan juga mungkin evaluasi hipotesis efisiensi pasarnya apakah weak, semi strong atau mungkin strong, dan juga ada uji autocorrelation untuk ngetes weak formnya. Nah, untuk estimasi market modelnya menggunakan model pada umumnya ada alpha dan beta, dan alpha ini seperti regresi dicoba
dikomputasikan lalu didapatkan beta itu lebih dari 1, yaitu sekitar 1,358. Nah, itu menunjukkan sensitivitas tinggi atau oversensitivitas terhadap pergerakan indeks saham Indonesia atau IHSG. Jadi, ketika pasar IHSG itu naik sebesar 1, maka pergerakannya akan berbanding lurus dengan pergerakan saham Toba sebanyak 1,3. Lalu ini ada tabel abnormal return selama window setelah event studi kasus tadi, yaitu pembantah keterkaitan proyek, yaitu pada tanggal 3 November hingga pada tanggal 13 November. Ada pergerakan melihat returnnya apakah signifikan. Nah, terlihat ada pergerakan signifikan pada tanggal 11 November, yaitu ditandai dengan T-stat atau T-value-nya yang melebihi 1, yaitu 2,32. Lalu dilihat juga kumulatif abnormal return-nya dan juga ada grafiknya dimulai pada tanggal 3 sampai 13 November. Terlihat kumulatif abnormal return-nya itu semakin meningkat, naik sekitar 20,10%. Lalu ada juga pergerakan grafik harga saham emitennya dimulai pada tanggal 3, dan juga sebagai benchmark atau pembandingan ada indeks IHSG-nya. Nah, dilihat ini dalam rentang 1 bulan, yaitu pada 14 Oktober hingga 14 November 2025. Nah, terlihat untuk Toba itu mengalami penurunan sejak terjadinya bantahan proyek itu sampai pada tanggal 14 November. Lalu untuk tes weak formnya digunakan autocorrelation function. Nah, terlihat kalau pada leg 1 dan juga 3 itu positifnya sangat signifikan. Jadi kalau itu menandakan bahwa dalam jarak waktu yang dekat itu sangat memungkinkan untuk bentuk weak form dalam bentuk market dalam pasar emiten Toba. Nah, melihat tadi ada pola momentumnya dan juga return-nya itu tidak random, karena setelah event itu cenderung sebenarnya cukup stabil, masih cukup stabil, nggak terlalu berpengaruh, maka kemungkinan besar Toba itu tidak efisien pada weak form. Nah, untuk selain weak form mungkin bakal dianalisis juga analisis semi strongnya, dilihat dari akumulatif abnormal return-nya, yaitu malah sangat meningkat setelah 7 hari dari event. Jadi kemungkinan pasar itu sangat lambat untuk menyerap berita atau keterbukaan informasi dari Toba. Jadi Toba juga tidak efisien pada semi strong form. Nah, untuk yang terakhir analisis pada strong formnya, ternyata sebelum event harga emiten Toba juga telah turun jauh, dilihat tadi malah hampir mungkin 200 bar. Nah, juga malah sebelum event volume pembelian juga cukup meningkat, tandanya ada akumulasi. Jadi Toba mungkin juga tidak efisien pada strong form atau tidak terlalu menggambarkan seluruh informasi yang ada di pasar. Nah, setelah 3 analisis tadi, ada ringkasannya bahwa Toba ini tidak efisien pada semua bentuk karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, mungkin itu aja sih, Pak.
Oke, ini sudah. Sudah, Pak. Oke, kepada di. Ya, oke, saya lanjut dulu ke materi tambahan sambil menunggu nanti. Sampai ini saya. Jadi masih di bab 8, moga-moga bisa diselesaikan untuk tentang corporate valuation ya, tadi walaupun dengan saya sudah sempat dibahas, tapi kembali saya melihat untuk teorinya ya, di mana teorinya? Mana? Ini sini. Ini ya, dari lanjutannya kemarin sudah dibahas tentang tetap financing dan valuation, jadi capital teori. Nah, ini dalam keadaan yang pasar imperfect ya. Jadi kalau pasar ini yang secara teori mungkin dimodelkan mungkin, tapi dalam konteks di realnya kayaknya ini barang langka ya. No tax diasumsikan, no tax cost, dan nggak ada risiko bangkrut. Padahal kenyataannya perusahaan mesti ada kemungkinan nggak bisa menghindarkan ini semua kan. Taxnya nggak ada, terus transaksinya cost-nya juga kemungkinan risiko bangkrut, dan informasinya tidak ada yang asimetris itu. Berarti simetris antara dua pihak. Ini kan sesuatu yang kemungkinan dipenuhi di pasar, kemungkinan enggak. Maka yang di sebab ini kita jadikan untuk situasi di mana pasarnya adalah tidak terus ada tentang teksnya, juga kemungkinan bangkrutnya, terus informasinya enggak seimbang, jadi ya terjadi asimetri itu. Nah, inilah untuk di situasi ini bagaimana kita ya mungkin dari beberapa sudah tentang optimal debt policy-nya ya untuk menghadapi situasi seperti itu, karena walaupun mungkin kalau kita walaupun kita hanya baca-baca dari luar atau dengar ini situasi, kadang perusahaan bisa mengalami bangkrut karena berbagai hal gitu. Nah, yang pertama terkait teksnya. Ini yang kaitannya dengan manajemen adalah yang kaitannya dengan kayak pengurangan teksnya. Untuk terkait kebangkrutannya sering karena financial distress cost, ini yang dekat dengan kalau urusan hutang yang mesti default. Ini saya jadi urusan bahas hutang kemarin di manajemen risiko gara-gara kuliahnya ini hampir saling beririsan, jadi kadang saya jadi tentang ukur default kemarin yang di manajemen risiko sudah memang kaitannya dalam rangka ya, kalau namanya perusahaan nggak ada yang terhindar dari hutang, ada kemungkinan gagal bayar. Kalau ke bank itu harus mikir prinsipal dan bunganya, kalau ke obligasi kan kewajiban bayar kuponnya yang secara rutin harus dibayarkan. Terus untuk hasil cost-nya adalah salah satunya yang terkait untuk adanya nilaitas juga yang tentang yang apapun dalam suatu transaksi itu kan ada dari fee-nya ya, di administrasi cost lah, ada mungkin ini juga sesuatu yang sulit dihindarkan. Terus tentang ini asymmetric information, yang kadang antara si manajer lebih tahu tentang, mungkin seperti yang kemarin ada yang kita di posisi yang big form terus saving strong sama yang strong itu, karena yang lebih tahu di dalam mungkin otomatis manajemen dari investor mungkin tidak ini dari sisi yang si manajernya sendiri. Terus konflik antar di agensinya ya, antara manajer, pemegang sahamnya, dan
Maka ada beberapa sering terjadi pergantian di jajaran direksinya gara-gara rapat umum pemegang saham ini. Contohnya terdekat nanti ini Telkom di akhir tahun ini. Nah inilah, jadi kalau digunakan untuk value ini rumus yang dipakai ada ini ya, value level firm-nya, ditambahkan ada corporate tax dan market value update-nya. Ini ya kita gunakan berdasarkan yang di itu. Terus ini tadi ya untuk implikasinya, jadi kalau kita lihat ini tax dan debt itu hubungannya perkalian ya ini. Jadi value increase with leverage up to point nanti, jadi ada posisi optimalnya, nanti mungkin di collab-nya bisa kelihatan agak lebih ini setelah dalam bentuk visual gambarnya ya untuk. Terus untuk cost of financial kita akan ini akan naik ini kalau di sini yang kaitannya dengan kemungkinan dia bangkrutnya adalah naik. Terus expected cost bisa juga naik, ini terkait yang untuk legal, administratif, untuk urusan reputasi, dan benefit of tax, maybe of tax by this cost. Oke, ini yang ini terkait of teori ya, jadi nanti yang untuk di ini yang BNI juga mau mengadakan apa ini bukan saham tadi di kemarin di akhir tahun kayaknya lebih banyak yang mau rapat, mungkin kalau nanti menarik untuk diikuti. Optimal capital balance ini antara expected bangkrut cost dan exit benefit update. Ini tentang urusan paling tadi transfer cost, asymmetric, dan agency problem ini yang kemungkinan konflik. Tadi, nah inilah diilustrasikan dengan yang konseptualnya. Jadi ini dari sisi debt to equity ratio tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Sofi kayaknya sudah ini yang di sisi kayak sembunyinya relative firm value-nya. Jadi kalau digunakan tadi ya karena dari fungsi yang tadi dibuat rumusnya itu, kalau digambarkan jadi seperti ini untuk yang bangkrut cost-nya. Ini terus ini untuk yang tax-nya tadi, terus ini yang optimal leverage-nya. Jadi ini adalah yang di bab 6-nya. Nanti untuk 7 ini Bu Sofi masih join apa ini ya? Atau Bu Sofi keluar apa ya? Oh, mungkin karena Bu Sofi posisinya lagi sedang di Papua tadi, jadi mungkin enggak. Sebenarnya rasa nanti bisa di realita konkretnya kan memang benar-benar kalau sudah ya di perusahaan. Dan yang berikutnya nanti ini terkait tadi ya untuk ketentuan corporate dan cost of financial distress-nya. Nah inilah untuk menghitung present value dari tax-nya. Jadi kalau tadi yang tax ininya dengan ininya ada ditambahkan ada expected rate of return debt-nya ya untuk menghitung yang present value dari tax shield-nya. Ini gunakan tambahan ada lagi, kalau tadi yang di rumus sebelumnya kan ya tadi yang T dengan D-nya aja. Ya ini yang hukum-hukum kayak gini memang apakah ini sama sekali nggak memperlihatkan semua ini sebenarnya terkait ke arah waktu, tapi memang model-model ekonomi yang selama ini ada
terkesan sederhana sekali, tapi saya kira mungkinan nanti ke depan aspek stokastiknya, karena sekarang nanti di apa yang berinvestasi dari bagian akhir ada stokastik modelnya. Mungkin yang ini menarik untuk melihat terkait dengan adanya asset rate of return of debt, karena di sini kan soal tidak terkait dengan waktu tertentu itu. Nah ini kembali jadi makanya untuk model yang tadi dimodifikasi ya ditambahi adanya yang ini ya, yang tadi kayaknya hanya teks dengan dia aja gitu. Ini yang modifikasi dari yang rumus pertama VL tadi ya. Ini yang direct cost-nya ini di tentang ada lawyer, court fee, kalau ada apa, terus indirect cost, inability to fund new investment, losing customer, dari kehilangan ini agency cost. Terus untuk expected cost of distress-nya tadi sekalikan say distress-nya. Nah tadi yang rasio apa antara DE-nya yang tadi apa distress-nya juga akan naik kalau melihat dari rumus untuk yang menghitung property distress-nya. Mungkin nanti juga saya kayaknya di visualnya juga ada. Ini kalau untuk actual distress cost adalah kalau untuk barang-barang yang apa yang namanya tangible kayak kasat mata atau yang kelihatan lah itu di real estate mudah diukurnya lah, mudah di ini kan. Tapi kalau yang berupa intangible, capital biotek, mungkin high transfer cost, sesuatu yang apa ya tidak mudah dilihat. Gitu. Oke, kembali yang di sini jadi tadi ya implikasinya effect cost of financial assets increase with leverage-nya. Nah, rumus yang untuk trade of time ini jadi tadi ini ya. PL ini dikurangi PV yang dari effect cost of distress-nya. Jadi ini pengaruh dari yang PL-nya tadi tidak hanya yang kalau tadi kan hanya yang suku yang depan ini, sekarang dilibatkan jadi dikurangkan yang dari PV effect cost distress-nya. Jadi, makanya itu karena berefek seperti berarti ini makin besar, ini value-nya juga otomatis jadi menurun. Type of between taxation and penalty distress, ini tadi yang sudah di terus tadi untuk capital structure-nya is that when the marginal tax benefit of debt equal to marginal cost of financial distress. Nah, ini di gambarnya seperti ini ya untuk yang dengan formula baru. Nah, optimalnya pada saat di posisi ini rasio ininya 1. Ini jadi dengan rumus tadi divisualkan untuk berbagai macam leverage dan equity rasionya, terus bagaimana nilai perusahaannya itu. Nah, ini memang dalam konkretnya apakah memang semua orang yang terlibat dalam konteks apa ya sering kan ada perusahaan mungkin dibeli oleh siapa, apakah sampai sedetik ini mungkin yang praktek lapangannya nanti seperti apa, ini kan secara di teorinya jadi mengikuti ya rumus yang tadi diinikan, divisualkan jadi seperti ini untuk gambarnya. Jadi ini teksnya yang bannya yang biru ini. Kalau nggak salah yang tadi yang satunya tadi sudah saya tutup ya tadi. Ini mungkin saya lupa hanya saya gambar ini ya, tapi mungkin yang collab-nya saya kasih linknya enggak. Oh iya ini ada. Jadi Anda kalau mau melusuri singkat saya ada ya collab-nya ini. Dan nanti perhatikan aja mungkin ada yang nggak saya kasih nama langsung collab. Nanti Anda bisa mengubah-ubah. Oh, ini kan
dengan nanti nilai yang karena di sini hasil dari mengenerate, jadi ini kan simulasi kalau nanti dengan kondisi real di perusahaannya, nah nanti Anda bisa coba ini. Tadi saya lupa nih kemarin ada yang satu klik collab, yang beberapa yang berikutnya yang ini mungkin Anda nanti perhatikan ya, kalau ada nyala seperti ini ya sebenarnya ada collab-nya ya. Tapi untuk beberapa yang slide berikutnya saya sudah mulai saya buat langsung kelihatan ada collab gitu. Ini harusnya malah nanti taruh di sini sebenarnya. Jadi kemarin sudah terlanjur saya ini kan jadi perhatikan aja nanti kalau Anda ngerunning slide-nya, perhatikan kalau ada nyala-nyala seperti ini, nanti Anda jadi bisa bereksperimen. Seingat saya juga ini sudah saya share belum. Jadi Anda bisa, karena nanti pun ini tugas untuk minggu depan kan Anda membuat ini. Oh ini belum saya buka. Coba sekarang Anda cek kalau ada yang saya lupa belum saya buka ini daripada nanti Anda harus minta saya bukakan aksesnya. Mungkin kalau ada yang terlewat silahkan aja, nanti sekarang Anda boleh masuk ke overlay-nya untuk melihat collab-nya. Ini kembali masih tentang teorinya, tadi sudah dari formula sudah ada 2 tadi. Nah ini sekarang untuk teori state that optimal capital structure is a balance between tax advantage of debt and cost of financial distress ya. Jadi ada keseimbangan antara tax advantage of debt-nya dengan cost financial distress-nya yang untuk teori menyatakan optimal capital structure-nya. Nah ini volumenya jadi tadi rumusnya formulanya. Jadi diinikan lagi ada value if all equity finance ini ditambah yang tadi PP ininya dikurangi. Wah ini kayaknya sudah ini harus saya kayaknya terpotong. Ini mungkin saya bikin mana tadi. Oh ini yang pas, masih di awal-awal kayaknya. Ya, saya betul. Nah ini yang di sini kayaknya. Jadi harusnya saya buat. Oke, ini saya kasih tanda ini biar turun, coba muka-muka enggak error kan. Mana tadi? Ya, oke ini ya, jadi walaupun enggak rapi tapi nanti bisa lah nanti rapikan. Tapi yang penting kelihatan kalau tadi kan hilang. Jadi ada tadi hanya dari ditambah yang ini sekarang, yang ini adalah value in all equity finance, jadi yang terkait ekuitasnya. Nah inilah untuk di sini akan keberadaan optimal debt levelnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaannya itu. Nah ini inilah di posisi yang untuk value perusahaannya pada saat optimal ada di posisi yang di titik ini ya, di ini kan. Nah ini juga kayaknya collab-nya di mana? Apa enggak saya buat ini? Mungkin kayaknya ini belum saya buatkan apa collab. Oh iya ini kayaknya ada yang terakhir kayaknya enggak ada. Ya oke, nanti kalau ini bisa gunakan yang coding tadi tapi dimodif aja ya di bagian ininya, nanti mungkin saya kira bisa juga. Oh ya ini kayaknya saya belum lakukan di sini. Ini untuk yang di 8-nya berikutnya terkait packing ini tentang packing order teori untuk capital structure-nya. Jadi tadi alternatif dari tadi yang tentang trade-off teori adalah packing order teori. Ini dalam rangka
untuk ngurusi tadi ya yang proses asimetrik antara si manajer dengan si investornya. Masih better information about value than outside investor. Ini tentang ketidakseimbangan informasinya dengan pecking order teori dalam rangka mengurus itu. Implikasinya dari ini adalah new equity signal that manager believe the stock is overvalue. Ini yang apa dari asymmetric implication dari asymmetric information. This lead a decline in stock price upon announcement of new share issue. Nah sebenarnya ini yang saya harapkan kemarin, tapi di yang kuliah derivasi ya tentang bagaimana kita mantau ada harga saham yang apakah sebenarnya itu mencerminkan kondisi perusahaannya atau ada yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dengan karena merupakan digoreng, diturunkan, tiba-tiba naik secara ini, tapi tidak sesuai dengan teori yang ada. Nah, ini yang dalam konteks ini memungkinkan bisa saja gara-gara tentang ini menyebabkan decline in stock price-nya. Ini tentang logic of pecking order, jadi itu from issue equity, investor suspect overvaluation stock price atau saat ini stock price-nya drop. Maka ini yang sebenarnya tadi kayaknya di Bu Sofi sudah ini, tapi itu saja Bu Sofi nggak info lagi di sini. Sebenarnya harapan saya mungkin karena pernah ngalami di realnya, prefer to issue debt over equity. Jadi kadang tidak lebih memilih tadi dari hutangan daripada yang apa ininya untuk menerbitkan ekuitas baru tadi, karena ada risiko yang menyebabkan mungkin harga saham jadi drop. Tapi memang otomatis si utang ini dari itu can send negative signal if default risk high. Nah ini sudah perusahaannya kayaknya meragukan, dia masih menerbitkan lagi, khawatir dia bisa juga default risk-nya naik dan akhirnya sama saja perusahaan akan tanda-tanda akan kalau ini kayaknya yang sebenarnya sudah kelihatan yang saya kemarin mantu yang di Sritek itu. Terus ini kayaknya kemarin, tapi ya memang problemnya di yang sering agak mengkhawatirkan di Indonesia kan di sistem di direksinya kayak kasus yang di Sritek itu. Nah ini kadang dengan enaknya lebih baik lebih ini, padahal ini akan bisa mengirim negatif sinyal kan bahwa ya jika default risk-nya adalah tinggi itu. Nah inilah yang untuk terkait dengan untuk pecking order ini, financial pelaporan hierarkinya adalah internal cash flow, isu debt, isu equity. Jadi ini urut-urutan kayaknya lebih baik kita coba internal cash flow-nya diinikan dulu, atau kita akhirnya lebihin utang, atau akhirnya juga lebihin new equity. Nah ini gambar-gambarannya jadi seperti ini untuk konteks cost financing. Ini loan need, internal fund dulu kan tadi ranking ininya, kalau medium debt financing, yang ahli yang equity, kalau kebutuhan yang tinggi. Ini kira-kira ini kan dalam bentuk seperti ini, makanya di rankingnya tadi ini dalam situasi masih low, nih kebutuhan nggak mendesak sekali, hanya sudah agak medium, mungkin kita utang, bisa juga akhirnya ke equity debt financing. Implikasinya dari ini, tapi ke internal finance tadi yang paling bawah itu, ya posisi kalau masih memang belum kebutuhannya mendesak, saya low itu tadi. Maka untuk external financing, is necessary debt institution before equity. Itu tadi ya, jadi urutan yang barulah dalam konteks bond have low debt ratio, not because of target ratio, but because of the donor need external fund. Ini yang makanya equity sebagai pilihan terakhir. Jadi ini kalau dirikan antara debt order dengan ini adalah very predict target debt ratio tadi ya, terkait pecking order very predict financing behavior based on funding need and information asymmetry. Ini
antara depth of teori dengan yang packing order teori. Nah, nanti untuk lokasinya kalau Anda bisa melihat dari beberapa laporan keuangan, harapan saya memang kita bisa melihat situasi real di lapangan seperti apa, mungkin pengalamannya saya moga-moga ini pun sudah saya kirim juga slide ini ke Pusok. Walaupun mungkin detailnya kayaknya enggak sebenarnya. Ini final word on weighted average cost capital yang BACC yang kemarin sudah diinikan. Nah ini kan jadi rumus yang ada TCA, ada D, ada E, ada B-nya di mana B adalah D plus E, ini yang after tax ini. Terus gunakan untuk geser dengan diskon rate, ini mungkin kembali Anda bisa kembali yang materi depan tentang BACC. Ini step satunya adalah kosong KTL dengan ini yang dilangsung tanpa tax. Terus yang kedua kalkulat RE dan RD-nya, tadi kita membutuhkan RE pada saat itu tadi di tengah sana nanti. Ini untuk RE-nya gunakan R plus R dan RD, ini debt ratio dan ekuitas tadi ya DE-nya. Terus yang langkah ketiganya ini baru menghitung BACC-nya, jadi ada R, ada RE, ada D yang kita butuhkan untuk menghitung, barulah kita menghitung. Nah inilah untuk simulasinya, dan mungkin nanti cari di kondisi di lapangan, mungkin beberapa ini bisa diperoleh dari laporan keuangan Pak. Ini saya buatkan ini enggak ya. Ini contohnya, ilustrasinya, nanti silakan dicek. Oh ini kayaknya juga collab-nya belum saya buat apa ya di sini. Ini yang tadi yang untuk dari kalau ingin menghitung ini sampai use broad base reflecting risk and branching structure. Oh ya ini kayaknya belum saya buatkan di collab-nya. Oke lah nanti di ini. Dan yang terakhirnya terkait adanya dividend policy. Nah ini saya nggak tahu di akhir tahun ini kalau ini tadi Telkom, terus satunya apa ya kemarin yang juga mau rapat memegang saham, biasanya apakah memutuskan mungkin membagi dividen di akhir tahun, saya nggak tahu. Ini terkait ke policy dividen policy ya ini yang siap hanya di rapat umum pemegang saham nanti ada keputusan atau maksud sebagai dividend policy untuk apakah akan dibagikan ke para pemegang saham seberapa bagian yang akhirnya jadi untuk nambah. Lagi, makanya beberapa kemarin yang tapi kayaknya nggak ngefek informasinya Goto yang bolak-balik mengumumkan sudah untung berapa, tapi kayaknya kok ya sahamnya nggak kena ini karena orang nggak akan membayangkan bahwa nanti akan dapat dividen atau capital gain dari stoknya, makanya kayaknya nggak terlalu ngefek. Maka nanti Anda coba perhatikan dari ini terkait tentang bagaimana dividen. Jadi ada yang setahun sekali yearly, ada yang quarterly, ada yang juga kayaknya setahun 2 kali, berarti namanya apa itu semi annually ya, kalau quarterly kan 4 kali ada. Nah nanti tolong perhatikan beberapa perusahaan yang terkait untuk, saya kayaknya nanti ada, mungkin bisa saya kasih contoh tentang pengumuman, mungkin surat pengumuman terkait ini, mungkin besok akan saya coba linkkan daripada saya buka ke email ya. Ini tentang declaration date-nya, nanti ada tanggalnya ini yang terakhir nanti Telkom, coba besok akan saya tambahkan di sini, ex dividend date-nya,
Terus nanti juga kadang ada informasi kalau memang akan pembagian dividen itu. Nah ini memang kaitannya dengan yang kebetulan, tapi ini ternyata yang kuliah ini nggak selalu, karena kebetulan kan saya Kamis yang manajemen risiko, yang tadi pagi teori investasi, yang ini ternyata ada yang ikuti duanya, tapi nggak ada yang sampai ketiga ini kan bareng. Padahal ini sebenarnya ada saling keterkaitan antara before ex dividend atau ex dividend dan juga stock price typically drop around the ex dividend. Jadi setelah ini nanti coba diperhatikan juga pada saat ini kan konteks kita lagi berbicara corporate fund. Jadi benar nggak bahwa di statement ini kalau saham akan mengalami harganya ngedrop setelah pembayaran dividen, nanti coba perhatikan. Dan tapi selama ini saya perhatikan ada beberapa seperti itu. Ya, saya sebagai pelaku kadang gitu, kalau sudah dapat dividen ya, kalau kira-kira sudah dapat untung ya milik dilepas dulu untuk beli yang belum bayar dividen kalau uang yang lepas ya. Jadi kayak kita mengganti dulu, dan itu apakah kalau seandainya yang melakukan itu banyak sekali, apakah ngefek ke dalam kondisi di perusahaannya, karena memang secara ini nggak tahu namanya teori atau ini ya biasanya jadi stock price typically drops around the ex-dividend date, karena biasanya ada yang berharap dari dividennya. Nah makanya pada saat kalau dia kondisinya turun, kadang bisa juga bank mengadakan buyback. Ya kumpul lagi mana dia ambil lagi nanti pada saatnya. Nah, bisa kalau dibutuhkan. Ada beberapa kemarin yang perusahaan karena dia melepas sahamnya karena pada saat harganya sudah bagus, sebetulnya hampir tidak di antara si investor disebutnya dan juga internal di perusahaannya tadi yang jadi bisa saja mereka melakukan buyback. Tax and market implication. Ini kalau di sisi antara ini adalah shareholder, maka adalah indifferent between dividend and repurchase it no tax. Tapi sebenarnya nyatanya ada tax yang setiap kita transaksi dividen kayaknya juga kena tax juga. Nah inilah yang akan jadi perhatiannya. Nah, if dividend income is taxed at a higher rate than capital gains. Nah ini yang kalau dalam situasi seperti ini maka di repurchase terjadi lebih baik kita melakukan repurchase ini. Nah tapi nanti ini kan kisah di textbook kan berdasar kondisi di luar sana si penulis bukunya, nanti coba Anda lihat untuk kondisi di desa ini. Saya akan kenapa ada tugas kontekstual yang Anda coba lihat ke arah sisi itu. Oke, ini how company decide on dividend policy. Nah inilah yang terkait tadi ya, untuk nanti di rapat umum saham, maka mesti nanti ada, kalau di sisi pemegang saham ya ininya dividen kok ya dibagilah sebesar. Tapi untuk pertimbangannya ini dari berdasar dan status fact ini tahun 50-an ya mungkin sudah, apakah masih relevan enggak sekarang itu. Karena setiap brand atau perusahaan have long-term target payout ratio. Merger focus more on dividend chain than on return. Dividend chain follow sustainable earning, not short-term fluctuation. About dividend chains that may need reversion. From repurchase share when they have excess cash or want to adjust capital structure-nya. Nah ini adalah yang jadi pertimbangan pada saat untuk bagian dividen. Tapi kalau ya walaupun hanya sekali saya mendengar pernah nyoba datangi orang rapat pemegang saham, itu adalah situasinya ya namanya kalau pemegang saham inginnya legacy perusahaannya yang harus pertimbangannya banyak pada saat, karena ada kemungkinan ini ya, does dividend policy effect ke firm value. Nah ini ya karena nanti akan berdampak ke firm value. Nah reviewnya di sini ada is irrelevant, ini yang pendapatnya Miller dan ini high dividend increase value,
low dividend increase value. Nah ini benar enggak ini dari sisi apa, dengan kita bagi besar, apakah value perusahaannya juga akan jadi malah naik? Tapi bisa juga menurut ini enggak tidak ada relevansinya, enggak ada urusan dari sana. Tapi bisa juga ada yang beberapa bahwa low kasih dividennya kecil, increase juga bisa menaikkan value perusahaannya. Nah inilah yang dalam konteks untuk tentang bagaimana dampak dividen terhadap ini. Dan mungkin sementara yang digunakan teorinya ini ya untuk ini kayaknya sempat saya buat ini ya enggak ya, kayaknya tadi kayak ada kemarin saya buat agak. Nah coba ini. Nah nanti silakan, ini kan kondisi di textbook, di bukunya nanti silakan Anda edit. Ini sudah saya kalau belum juga nih ternyata. Oke, ini saya share sekalian. Oke, jadi ini nah ini terkait apa tadi yang katakan sum total value under forecast dan policy irrelevant, ini kan nama aja enggak ada. Tapi kelihatannya kemarin ada yang not dividend, pay dividend. Ini kayaknya seperti dinaikkan value-nya sama saja. Dan ini yang dapatnya similar sama ini ya, yang tadi yang ini sama saja itu tadi. Tapi kan ada pendapat yang satunya tadi ya, yang high dividend akan menaikkan value perusahaannya, yang low dividend menaikkan. Nah ini memang ya perlu diamati lebih jauh tentang memang apa sih dampak dividen. Tapi mungkin kalau Anda bisa ambil beberapa kasus perusahaan tadi, mungkin dari situ bisa Anda mempelajari situasi benar nggak bahwa dividennya dinaikkan maka value perusahaannya ikut naik. Atau sebaliknya dividennya malah turun, malah yang jadi gambarnya bisa kayak berbalik tadi kan. Kalau kita visualkan sumbu X-nya adalah pembagian dividennya rendah, mungkin gambarnya yang satu berarti malah value-nya tinggi. Jadi terus kalau dividennya tinggi malah merendah kan value-nya. Tapi kalau yang pendapat yang sebaliknya, pada saat dividennya low malah value perusahaan juga, tapi setelah dividennya naik, dia ikut naik. Ini untuk ilustrasi yang kebetulan sama. Oke, ini untuk yang kayaknya untuk dan ini beberapa gambar yang minggu depan kita akan masuk ke opsi ini yang mirip juga untuk nanti akan ketemu bagaimana untuk menggunakan konsep option untuk mengurusi tentang corporate finance ya. Dari kalau kemarin saya pakai untuk manajemen risiko, juga saya pakai juga untuk dari investasi, kayaknya juga nanti akan ke option teori. Jadi option teori karena memang itu kenapa akhirnya si penemunya seharusnya dapat Nobel ya karena dia bikin manfaatnya besar. Contohnya nanti di ketiga kuliah yang sedang saya pegang sekarang, manajemen risiko juga gunakan nanti option. Di yang dari investasi juga ada option, yang di sini juga tidak dilibatkan juga. Baik, jadi untuk hari ini mungkin saya akan, kalau silakan kalau ada yang nanyakan atau mungkin sekalian dicek, kalau ada yang collab-nya belum saya share, sama ini yang untuk di daftar nilainya nih, yang masih, yang ini yang untuk yang masih merah. Oke, silahkan. Sebelum saya tutup, ada yang mungkin ingin sekalian, Anda masuk ke overlap-nya, cek, masuk ke yang sini, dicek lagi yang masih merah, tolong untuk diperhatikan ya. Kalau masih ada trouble, terutama di yang sayap sini ya, yang harus sudah close ini. Kolom D, ini UTS, ini tugas UTS harusnya sudah close. Jadi ada yang masih belum beres, ini sebenarnya nanti bisa punya masalah di kemudian hari, tapi pada saat saya sudah mulai akan memutuskan untuk
menilai Anda ya kan, sama melakukan valuation gitu kan. Kalau ini konteksnya perusahaan, yang ini konteksnya Anda, nanti juga sama saya harus melakukan itu. Oke, sudah cukup? Nggak ada yang ingin menanyakan? Akan saya tutup. Sebentar, saya cek dulu Sofi. Manakah ini? Kalau masih mantap. Oke, silakan kalau Anda yang mau cek dulu sebelum saya tutup nih, sambil saya cek ke Bu Sofi. Kayaknya kok sudah enggak mungkin. Ya oke lah, sudah kayaknya Bu Sofi mungkin karena posisinya di yang di Papua sana mungkin sinyal kurang bagus, atau yang kayaknya sudah enggak juga enggak ada pesan khusus. Ya udah, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Sekali lagi, nanti bab 8 sudah selesaikan, untuk minggu depan kita sudah akan ganti ke topik yang option. Silakan Anda terus juga untuk tugas sekali lagi akan saya close sejak nanti 1 minggu setelah kuliah tadi. Jadi Anda sudah masuk ke UTS, ini akan saya close, maka segera Anda mulailah ubah yang statusnya nanti harus saya sebagai owner ya, nanti Anda akan saya stop sebagai editor masalahnya. Jadi kalau sampai ada yang di posisi ini, supaya nanti Anda fokus di UAS, ini nanti untuk kolom yang ini, dan tugas UAS. Yang ini nanti akan saya close setelah kuliah terakhir, karena nanti kalau masih ada tugas, saya kasih waktu seminggu ya, nanti setelah itu saya close. Tapi kalau yang melanggar ini, maka ya ada risiko di sana ya, jadi silakan Anda kalkulasi risikonya, tapi saya nggak akan melayani yang komplain yang karena nggak mau memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, saya kira saya tutup untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore.